Warga JGC Cakung ngamuk-ngamuk lagi nih sekarang gara-gara sama lagi sih RDF Rorotan lagi. Kemarin kan RDF Rorotan itu sempat beroperasi kembali. Ya akhirnya orang JGC Cakung ngamuk lagi karena RDF ini bikin bau gitu loh. RDF Rorotan ini merupakan fasilitas pengolahan sampah. Jadi kalau misalnya sampah itu dibawa ke Rorotan dulu, di RDF-in dulu tuh, itu bisa membuat tonasenya jadi mengecil. Nanti sisanya baru dibuang ke Bantar Gebang di landfill. Karena kalau tidak diolah dulu di RDF Rorotan, nanti lama-lama Bantar Gebang ya penuh juga kan, karena juga udah penuh. Ya, kita kan kalau ngomongin pengolahan sampah udah sering gue bahas nih ya. Pertama kan ada TPS 3R. 3R itu dipilih-pilih tuh mana yang bisa di-recycle, dipisahin ya, sama kayak sistemnya pemulung lah, simpelnya begitu sih. Nah, kalau RDF ini refuse dry full, sampah tuh dibawa, dikeringin, dipotong-potong. Nah, nanti itu ada yang bisa dijadikan bahan bakar. Nah, sisanya itu barulah dibuang ke landfill. Lumayan. Nah, Jakarta itu sekarang baru punya dua nih namanya RDF ini. Pertama di Rorotan, kedua di Bantar Gebang. Ya meskipun lokasi di Bantar Gebang tapi itu punya Jakarta. Ya bagus lah, Jakarta kan harus berkontribusi kepada Bantar Gebang supaya nggak makin numpuk sampahnya. Nah, masalahnya yang di Rorotan ini loh. Rorotan ini kan daerah perumahannya deket nih. JGC itu kan dekat banget sama Rorotan. Pertanyaannya kan kenapa dulu itu bikin RDF dekat dengan pemukiman warga. Yang masalahnya RDF ini kan memang ada baunya gitu. Dan kalau kita lihat di peta nih ya, jaraknya Rorotan ke JGC itu ya paling sekilo lah kalau tarik garis lurus. Tapi memang RDF ini bagus banget, bayangin ya. Sampah Jakarta itu per harinya 8.000 ton. Nah, fasilitas RDF ini daya tampung maksimalnya itu per hari 2.000 ton. Artinya cukup punya 4 RDF itu bisa mengolah semua sampah Jakarta setiap harinya. Itu daya maksimalnya tuh 2.000 ton per hari tiap RDF. Cuman sekarang Mas Pram itu bikinnya dikurangin tuh. Daya tampungnya 2.000 tapi dibikinnya jadi 1.000 aja yang Rorotan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu mengganggu orang-orang sekitar. Ya seandainya dulu nih dibikin 4 biji, daerahnya itu bener-bener dipikirin yang bener, yang jauh dari pemukiman. Waduh, mantep banget tuh, semua sampah Jakarta bisa keolah. Ya kalau di Singapura nih ya, fasilitas pengolah sampahnya di sana bukan RDF. Di sana itu namanya PLTS lah, semacam pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi ya mirip-mirip lah, ada baunya juga gitu. Di sana itu dibikinnya buffer zone itu berkilo-kilometer dari pemukiman warga karena emang bikin gangguan. Si RDF Rorotan ini sebenarnya niatnya baik, tapi pemilihan lokasinya itu loh yang ngawur. Nah, si RDF Rorotan ini dibikin itu di zamannya Pak Heru Budi. Dia itu dicanangkannya tahun 2023, dibangunnya tahun 2024 lah. Selesainya itu ya baru-baru inilah. Jadi sebenarnya ini barang masih baru. Ini barang masih baru beroperasi sebentar, berhenti, beroperasi lagi, karena mau berhenti lagi jadi mubazir gitu. Lagi-lagi sebenarnya idenya bagus, tapi kenapa dulu di zamannya Pak Heru itu kok bisa diloloskan pemilihan lokasinya itu di sana gitu. Dulu kan di sana itu udah ada JGC, udah banyak pemukiman. Mestinya kan dibikinin tempat lain gitu. Ya sekarang yang repot siapa? Jadinya Mas Pram yang ribet kan? Nggak dipakai mubazir, dipakai tapi ada gangguannya. Nih Pak Heru nih, bener-bener nih Pak Heru.